Bismillahirrahmanirrahim. Mempelajari hal itu. Saya mempelajari kitab itu. Ini kitabnya. 3 kitab yang disebut oleh Mas Gus kemarin itu. Dan ini Ustadz juga pelajarin. Saya pelajari untuk mengerti modus operandi apa yang dilakukan oleh para oknum-oknum tersebut. Oke, jadi tidak disarankan untuk membaca karena ini ilmunya sesat. Ya, premis pembahasan kita di sini jelas membahas isi kitabnya, bukan siapa orang yang mengarang. Oke. Ya, karena saya perlu jelaskan juga ke netizen, khususnya yang mungkin ada yang melihat tayangan ini yang memang itu lulusan pondok pesantren, kemudian tidak terima. Ada beberapa informasi yang saya dapatkan tentang 2 kitab ini, khususnya Mambaul Hikmah dan Syamsul Ma'arif Kubro. Yang saya dapatkan pertama dari Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki, yang beliau tulis kitab. Ya, beliau menjelaskan tentang sejarah kitab Syamsul Ma'arif di dalam kitab Uddatul Murid Shadiq. Ya, itu kitab yang di situ dijelaskan bahwa Syamsul Ma'arif ini awalnya adalah kitab tasawuf yang sangat bagus isinya. Akan tetapi kitab ini, kata Syekh Ahmad Zarruq, sudah dipalsukan. Karena ada raja yang lalim minta diubah isinya. Iya, minta kitab ini, sehingga murid-murid Syekh Ahmad Al-Buni ini yang ada di Mesir, beliau merubah isi-isinya. Entah muridnya, entah siapa, pokoknya itu dirubah isinya. Kayak cerita film silat ini ya. Iya, dirubah isinya sehingga kitab yang beredar sekarang ini di Indonesia ini yang kitab Syamsul Ma'arif yang asli. Oke. Demikian juga Mambaul Hikmah bukan yang asli. Oke. Karena sudah dicampur dengan banyak sekali ajaran-ajaran sihir di sini. Izin bertanya Buya, kitab Syamsul Ma'arif Kubro, apakah itu termasuk kitab sihir? Dan kitab apa saja yang termasuk kitab sihir yang beredar di pasaran? Kata guru saya, kitab Syamsul Ma'arif Kubro, Mambaul Usul Hikmah, Al-Awfaq itu kitab-kitab sihir. Sedangkan banyak ulama NU Asy'ari itu tidak terima kitab-kitab tersebut dibilang kitab sihir. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus mendasari kita di dalam berkiprah adalah keinsyafan. Insyaf itu artinya kalau itu adalah benar dan baik, harus kita anggap itu sebagai kebenaran dan kebaikan. Biarpun berada di lawan kita atau orang yang tidak sepaham dengan kita, kalau itu baik harus kita akui sebagai kebaikan. Begitu sebaliknya, kalau itu sesuatu yang tidak baik, kalau kita ingin maju dan berjaya, sesuatu yang tidak baik kalau ada pada kita, maka kita harus akui agar kita membuat perubahan. Yang menjadi masalah adalah kalau kita sudah menutup hati kita daripada keinsyafan, sehingga susah untuk dibenahi, maka kita akan rugi. Jadi masalah kritik itu adalah wajar. Yang menjadi masalah adalah fanatik buta. Kemudian berbicara tentang apa tadi, kita Samsul Ma'arif, membawa hikmah, khofak dan sebagainya. Kita harus pandai dong menanggapi hal yang demikian ini. Nggak usah lah, jangan bilang nanti kalau yang ngomong Buya Yahya jadi dipermasalahkan. Kita punya tokoh dalam ilmu hadis misalnya. Kita juga punya ulama-ulama ahli hadis yang sesungguhnya bukan hanya keluaran doktor hadis saja, enggak. Kita harus punya ilmu. Kita punya muhaditsin. Kemudian kita juga pakar akidah. Dan kita tidak usah jauh-jauh misalnya. Di dalam kritik kepada kitab tersebut, bukan setiap yang berkritik langsung bermusuhan dengan NU. NU ini hebat, gudangnya ulama, biasa diskusi, yang logis, yang ilmiah ada di dalamnya. Makanya di saat dipegang oleh orang yang tidak berilmu menjadi bermasalah, dikritik langsung jadi musuh. Saya tidak menukil omongan, kami tidak mengerti dari kami. Saya nukil saja misalnya ada tentang kitab ada Samsul Ma'arif atau kitab berendang, ya kita tetap semacam itu. Pertama ada keraguan menisbatkan kitab kepada Khofak, apakah betul karena Imam Ghazali dilacak ada sebagian mengatakan bukan. Anggap saja kitab itu ada semuanya. Tapi ada kritik yang dalam, misalnya dari seorang tokoh dari Jawa Timur misalnya, sudah wafat. Bicara akidah beliau tahqiq, mencari kitab Jawhar Tauhid Al-Durrul Farid, Abdul Fadl yang panggilnya Syekh Fadl Senori Tuban. Anda baca bagaimana komentar beliau tentang kitab yang disebutkan tadi. Dan beliau juga ulama kita kan. Apakah langsung kita jadikan musuh? Wah, dia adalah anti tawasul, anti tahlil. Jangan begitu dong. Kita perlu ilmiah. Kita perlu membersihkan pemikiran kita dari pemikiran yang tidak dari dalam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, supaya kita tuh kokoh di saat kita itu berjalan. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang biarpun misalnya sudah menjadi tradisi umat kita, tapi kalau menurut ulama kita juga, nggak usah ulama lain dulu, itu perlu dibenahi. Kenapa kita tidak menerima? Kenapa kita harus mempertahankan dengan misalnya sesuatu? Karena itu kan sudah saya lakukan bertahun-tahun. Biarpun kurang apa, Imam Ghazali hebat, hadisnya dikritisi oleh Zainuddin Al-Iraqi. Itu biasa dalam dunia ilmiah. Sekarang kita kembalikan bagaimana cara pemahaman secara akidahnya kayak apa, kemudian pemahaman syariah fikihnya kayak apa, kan begitu. Kemudian ditinjau dari sisi hadisnya seperti apa. Ulama kita banyak, ulama akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Jadi semacam Syekh Abdul Fadl, kita bisa melihat ini. Saya masih ingat, saya enggak, sudah lama sekali saya baca kitabnya. Saya cari pun enggak ketemu kitabnya di mana. Saya dikasih hadiah dulu umur 14 tahun yang lalu kitab itu, dan sudah kita baca. Al-Iqdul Farid saya baca. Dan begitu asik yang belum baca. Dan beliau dalam muqaddimahnya mengatakan, saya itu sudah terlena, hampir tidak peduli dengan urusan ini. Akhirnya Allah kembalikan aku senang dia menulis ini. Dia mengkritiki, dan kitab secara akidah beliau sudah mulai mengkritiki pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Kalau tidak salah di bagian belakang. Ya kita pun ulama-ulama yang kritis semacam itu. Nah, itu pun beliau bukan dengan caci maki dan olokan. Ini kepada kami sampaikan kepada pemuda-pemuda, khususnya ya pemikir-pemikir muda yang menuntut ilmu. Yuk, semua itu ada ilmunya loh ya. Jangan sampai kita ngomong gitu hawa nafsu. Malu dong kita di hadapan orang yang akidahnya beda dengan kita. Ini ngawur omongannya. Ilmiah dong kan begitu. Ilmiah. Di saat kita ini dikatakan misalnya nggak benar, apa hujahnya mengatakan? Kemudian siapa yang mengatakan? Jangan kita mengatakan, yang mengatakan itu pasti musuh kita. Suyuti yang ngomong. Nawawi yang ngomong. Berarti kebodohan kita dong.
Misalnya sholat apa yang dilakukan ini susaban dan sebagainya. Kita lu caci maki. Al-Malabari mengatakan begini, tapi nggak perlu berantem. Kritik itu wajar biasa. Ayo semakin dewasa, biasakan caci maki. Bagi Anda yang dikritisi, biarpun Anda sudah mengamalkan kitab Awfaq atau yang lainnya bertahun-tahun, Anda berpikir dong. Anda berpikir benar tidak kritikan orang itu? Yang ngomong siapa kira-kira kan gitu. Dan Anda cocokkan ilmu bisa belajar kan. Dan sebetulnya banyak, bukan saja Syekh Abdul Fadl, kita melihat kitab-kitab tersebut, kalau kita melihat ulama dunia mengomentari kitab itu seperti apa. Dan itu tidak ada hubungannya hal-hal begitu. Ahli sunnah wal jamaah kalau kita bicara usus akidah, bukan urusan kitab-kitab hikmah itu. Tidak ada urusannya dengan kitab itu. Seandainya kitab itu ditiadakan, nggak akan mengganggu akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang ditetapkan oleh Abdul Hasan Asy'ari, yang ditetapkan oleh yang dibangun oleh Mbah Hashim Asy'ari yang ada di Indonesia. Nggak ada urusannya itu. Tapi kenapa sesuatu yang nggak ada urusan dengan asas akidah kadang menjadi ribut di masyarakat? Adapun kitab-kitab tersebut menurut Syekh Fadl memang kitab-kitab yang harus diwaspadai dan kalau kita cermati di dalamnya adalah hal-hal yang kalau kita cermati hal-hal yang memang harus cermati secara serius dengan ilmu. Maka himbauannya adalah sudahlah tekunilah kitab-kitab Jawharatul Tauhid. Kalau mau sakit pergi ke dokter, itu tidak usah berhubungan dengan kitab semacam itu. Kenapa? Memang kitab itu adalah tempat hujatan orang-orang khususnya dari luar ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Pun di dalam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah sudah banyak sadar di kitab tersebut ada hal-hal yang betul harus dicermati. Jangan biasa pakai hantam hujat, tapi kalau Anda siap diskusi. Dan kami pun siap kalau saya mau ngobrol ringan sambil minum teh. Kita ingin jelaskan gimana sih runtutannya kok seperti itu. Biarpun kami tidak tahu amat, paling tidak kami pernah mendengar atau baca seperti kitabnya Syekh Abdul Fadl. Itu salah satu yang kami baca dan masih banyak buku yang lainnya untuk bisa menjadikan agar kita semakin lapang, ada wawasan supaya tidak sempit. Akhirnya apa? Kita mempertahankan sesuatu yang ternyata itulah yang akan jadi bidikan musuh-musuh kita. Nabi pernah disebut rembes. Fotonya divideokan, dibuat video, dibuat karikatur, dihina. Kalian kemana? Hanya kitab ini disebut sihir, kalian kelojotan itu. Kalian kemana ketika Allah dihina? Ketika Nabi dihina, segitu mulianya ke kitab ini. Ini bahkan tidak lebih mewah kertas ini daripada ludahnya Nabi Muhammad. Saya bilang nih, kertas nih tidak lebih mulia dari ludahnya Nabi Muhammad. Kalian kemana ketika Nabi disebut rembes? Persoalan ini disebut kitab sihir itu masih ranah ilmiah, kelojotan aja. Apa-apa kelojotan. Kalian kemana aja selama ini? Sudah lama ruqyah syar'inya itu. Ternyata ini para ustadz-ustadz di ahli hikmat ini lebih takut sama pesulap. Udah lama Faizal ngeretik buku ini, udah lama. Diem mereka itu, diem. Sediam-diem. Saya berdasarkan data, Pak. Fakta dan data ya, tidak asumsi. Jadi buat santri-santri Nahdiyin ini, yang kelojotan, yang gak kelojotan berarti kita sependapat. Yang begini, disebut kitab hikmat. Mana warga Nahdiyin? Ini kitabnya warga Nahdiyin juga. Kitab ulama-ulama NU yang dibaca, Bughyatul Mustarsyid. Kitab ini tinjau dengan ini, maka ini kategorinya sihir. Jadi orang menyebut ini bagian ini sihir itu ada alasannya. Kitabnya, kalian pilih saja dua kitab ini. Syamsul Ma'arif Al-Kubro dengan
Bughyatul Mustarsyidin. Yang memiliki otoritas di kalangan para santri. Di antara dua kitab ini, mana yang memiliki otoritas? Mana yang layak jadi rujukan? Bughya apa Syamsul Ma'arif? Gitu aja kok sih, repot. Saya sebut warga Nahdliyin yang tidak terima. Jadi ketemu aja ngopi, kita bahas ini. Adit Kusuma, saya sebutin santri NU yang tidak terima terhadap ungkapan buku ini kitab sihir, ngopi darat. Iya. Saya sih agak-agak berterima kasih ini ya sama si Marcel ini ya. Jujur, nampaknya kita ini harus menyampingkan dulu perselisihan dengan si Marcel. Ini kita beresin yang katanya ahli hikmat ini dulu nih. Karena kalau nanti Faizar yang mengkritisi habis-habisan, nanti dikira NU vs Muhammadiyah. Ndak, Faizar itu mulutnya bukan perwakilan Muhammadiyah. Ndak, biar saya aja yang bukan orang ormas ini, yang gak ikut ormas, tapi sama-sama Asy'ariyah ya. Saya khususkan di sini Ustadz Ali. Kemarin sudah saya peringatkan Ustadz Ali kajian kitab Quras. Kalau tidak mendalami dan tidak menekuni yang katanya ilmu hikmat supranatural, mending diam. Karena nanti akan banyak jebakan Batman. Saya ulangi sekali lagi untuk saudara saya, saudara Ali, Ustadz Ali kajian kitab Quras. Sebaiknya tidak usah masuk kepada hal-hal yang substansi.